Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnawati Fauzia dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang pada video kali ini saya akan sedikit membahas atau berbicara mengenai apa itu islamisasi psikologi. Nah, islamisasi psikologi merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan para psikolog muslim agar menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama dalam suatu kebenaran. Nah, islamisasi psikologi sendiri merupakan sebuah upaya memasukkan nilai-nilai atau unsur-unsur Islam ke dalam psikologi agar sesuai dengan syariat dan juga kaidah yang kita miliki. Nah, di antara Islam dan psikologi, ada terminologi psikologi Islam yang memunculkan beberapa interpretasi. Yang pertama adalah psikologi Islam ini kadang disamakan dengan psikologi agama. Lalu psikologi Islam ini dipandang sebagai suatu bidang studi atau mata kuliah dari psikologi Islam. Lalu ada psikologi Islam ini dipandang sebagai cara pandang atau pola pikir ataupun pendekatan dalam mengkaji psikologi itu sendiri. Nah, yang terakhir, psikologi Islam ini dipandang sebagai sebuah lembaga. Lalu, bagaimana sih Islam sebagai disiplin ilmu itu sendiri? Nah, Islam merupakan agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Lalu, seperangkat nilai yang menjadi acuan dalam Islam yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah negatif atau semi negatif atau makruh, dan yang terakhir adalah negatif. Nah, ciri utama nilai Islam sendiri ada 4, di mana nilai Islam bersifat doktrin yang diturunkan oleh Tuhan. Lalu kebenarannya bersifat mutlak. Lalu ketiga, keberlakuannya bersifat menyeluruh, artinya tidak pandang bulu ataupun kasta karena semuanya sama gitu. Lalu yang terakhir adalah masa berlakunya abadi hingga kiamat nanti. Nah, lalu mengapa sih ini bersifat doktrin yang diturunkan oleh Tuhan? Kadang acuan doktrin tersebut bisa berarti negatif gitu mungkin ya. Nah, doktrin di sini maksudnya adalah ini adalah nilai-nilai atau seperangkat ajaran yang diturunkan oleh Tuhan langsung. Nah, dan tanpa ada perubahan sedikit pun begitu. Jadi ini tuh benar-benar murni yang diturunkan dan sesuai, dan ini tuh tidak dapat diganggu gugat oleh hal apapun gitu. Jadi tidak ada perubahan dalam acuannya dalam Islam itu sendiri gitu. Lalu hal yang dilakukan dengan islamisasi ilmu adalah merumuskan atau mengkonsepsikan ilmu atas dasar pandangan dunia, ideologi Islam, dikerjakan dengan melibatkan aspek metafisik atau ontologi, lalu epistemologi dan aksiologi dari pengetahuan atau ilmu tersebut. Nah, cara menuju psikologi Islam sendiri, Islam tidak memandang manusia sebagai sesuatu yang seperti robot begitu ya. Jadi manusia merupakan makhluk kompleksitas dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya, dengan berbagai nilai-nilai yang dimilikinya, sehingga manusia sendiri merupakan suatu makhluk yang memiliki memiliki banyak sekali kemungkinan yang terjadi begitu. Jadi kita itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sempit gitu. Lalu tujuan dan fungsi dari psikologi Islam ini yaitu menyelamatkan manusia dan mengantarkan manusia untuk memenuhi kecenderungan alamiah dan kembali kepadanya untuk mendapatkan ridhonya. Artinya di sini tujuan dari islamisasi psikologi sendiri adalah agar manusia ini kembali kepada fitrahnya, lalu kembali kepada nilai-nilai yang memang harus ada pada dirinya. Artinya kita itu menjalankan segala sesuatu ini sesuai dengan syariat Islam itu sendiri, sehingga kita itu dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan ridhonya begitu.
Lalu mengapa sih islamisasi psikologi ini penting bagi kita semua? Yang pertama adalah uh, Islam merupakan sebuah agama yang begitu luar biasa, di mana dalam segala hal itu sudah diatur sedemikian rupa begitu. Begitupun dengan unsur-unsur psikologi yang ada di dalamnya. Sebagaimana kita tahu bahwa psikologi dalam Islam sendiri ini tumbuh berkembang sejak zaman kenabian, lalu lanjut ke khalifahan. Namun memang pada sekitar masa kejayaan Islam ini turun, psikologi yang lebih muncul, yang lebih banyak muncul itu merupakan psikologi barat, sedangkan uh, di Islam sendiri psikologi ini sudah dikenal jauh sebelum itu. Nah, lantas uh, mengapa harus dilakukan islamisasi psikologi? Ya karena ini merupakan uh, hal yang benar-benar harus dilakukan, karena begini, dalam Islam sendiri begitu ya, uh, segala sesuatu itu sudah ada jawabannya. Jika kita menggali lagi dalam hadis dan juga Al-Quran begitu ya, sebagai rujukan kita utama, sebagai rujukan utama kita untuk menentukan suatu kebenaran begitu, untuk mencari jalan dari kebenaran itu sendiri, dalam hal apapun semuanya dapat terjawab begitu. Lantas dengan permasalahan yang mungkin terjadi, sehingga islamisasi psikologi ini dipandang sebagai suatu hal yang luar biasa begitu, dimana kita itu memiliki hadis dan Al-Quran yang benar-benar menjadi suatu tolak ukur yang benar-benar yang benar-benar jawabannya itu pasti dan ada gitu. Jadi untuk islamisasi psikologi ini merupakan sebuah upaya kita gitu untuk mendapatkan jawabannya sesuai dengan agama kita, sesuai dengan nilai-nilai dan syariat Islam itu sendiri gitu, agar sesuai dengan jawaban yang memang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Qur'an dan juga hadis yang sudah ada begitu. Lantas bagaimana sih sains dan keilmuan Islam itu sendiri? Nah, penggunaan paradigma sains modern dalam konteks ini menjadi tidak relevan. Hal ini karena masing-masing paradigma ini memiliki kriteria yang belum tentu sama. Nah, dalam Islam sendiri, ilmu merupakan produk akal, budi, setelah individu mengetahui dan memahami ayat-ayat Allah. Jadi, dalam Islam sendiri, ilmu didapat ini dari seseorang, tersebut yang telah membaca atau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ilmu ini merupakan sebuah upaya yang didapat melalui dari pemahamannya mengenai ayat-ayat Allah. Lalu yang kedua adalah manusia dengan kekuatan akal budinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu menciptakan sebuah ilmu. Artinya ilmu sendiri ini memang benar-benar langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala atau diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kekuatan akal budi manusia yang dimiliki, yang tentu saja diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini mampu menemukan ilmu itu sendiri, karena pada dasarnya ilmu ini sudah ada sejak dulu kala begitu. Nah, lalu yang ada sikap psikologi muslim terhadap gagasan islamisasi, yang ada beberapa sikap yang terjadi atau mungkin terrealisasi mungkin ya terhadap gagasan ini. Yang pertama adalah beberapa orang atau beberapa ilmuwan ini bersikap apatik, lalu antagonistik, lalu ada yang fanatik, dan juga ada yang bersifat sekuleristik, dan terakhir adalah ada yang bersifat idealistik. Nah, mungkin sekian pemaparan saya mengenai islamisasi psikologi itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.